Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di media pembelajaran online saya di channel NSAPI. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang upper limb patologi untuk bagian ketiga ya teman-teman ya. Tetap dalam mata kuliah upper limb ortotik. Namun untuk pembahasan tentang patologi ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yaitu untuk bagian shoulder joint, kemudian yang kedua itu elbow joint, kemudian yang ketiga ini adalah wrist joint. Jadi nanti di sini kita akan membahas untuk wrist joint ya pada part 3 ini. Begitu. Kita mulai teman-teman ya. Untuk yang kita bahas ya di patologi wrist joint ini adalah yang pertama itu ada carpal tunnel syndrome atau kita kenal dengan singkatannya CTS teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada scaphoid fracture, kemudian ketiga itu adalah Colles fracture, kemudian keempat itu ada radial nerve injury, kemudian yang keenam itu ada medial nerve injury. Kemudian yang keenam itu ada ulnar nerve injury, ketujuh ada rheumatoid arthritis, kemudian untuk yang ke-8 ada osteoarthritis of thumb, kemudian yang ke-9 itu ada band fracture, kemudian yang ke-10 itu ada kasus patologi boxer fracture, kemudian yang ke-11 itu ada Dupuytren's contracture, kemudian yang ke-12 itu ada March finger, kemudian yang ke-13 itu ada Boutonniere deformity, kemudian yang ke-14 itu ada Swan neck deformity. Jadi untuk pembahasan patologi pada wrist joint ini ada 14 tema ya teman-teman ya, 14 bagian. Memang untuk kasus yang patologi itu banyak sekali ya, namun untuk pada bagian wrist joint ini kita yang kita pelajari ada 14 dan itu sudah sesuai juga dengan buku panduan ya di upper limb orthotic ini. Kita mulai untuk yang pertama yaitu carpal tunnel syndrome atau tadi yang disingkat dengan CTS teman-teman ya. Apakah itu? Yang mana untuk carpal tunnel syndrome itu adalah kelainan umum yang cukup menyakitkan yang disebabkan oleh adanya kompresi saraf, di mana yaitu di saraf median pada daerah terowongan karpal ya teman-teman ya. Tampak pada gambar di sebelah kanan ini. Jadi di situ adanya saraf median ya teman-teman ya. Itu yang dirasakan oleh pasien. Untuk kasus carpal tunnel syndrome ini disebabkan oleh adanya trauma atau patah tulang dan juga gerakan yang berulang-ulang teman-teman ya, dan juga bisa disebabkan karena rheumatoid arthritis. Sehingga berdampak pada area tersebut akan terjadi peradangan, kemudian pembengkakan, dan bisa juga adanya penebalan ya atau mati rasa tadi itu yang dialami oleh pasien, atau seringnya yang dikeluhkan oleh pasien itu adalah kesemutan itu teman-teman ya. Kemudian untuk seorang pasien yang mengalami carpal tunnel syndrome ini akibat dari kompresi saraf pada median ini akan mengalami mati rasa. Nah tadi yang sudah saya singgung di sebelumnya tadi, atau istilahnya disebut dengan pin and needles ya, begitu teman-teman ya. Itu ya untuk carpal tunnel syndrome. Kemudian perawatannya bagaimana? Nah untuk perawatannya yang pertama itu adalah mengurangi faktor-faktor yang memberatkan atau yang menyebabkan terjadinya ada timbul rasa ya yang dialami pasien tadi itu. Jadi intinya adalah jika timbul rasa seperti itu untuk segera istirahat ya, jadi tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan timbulnya rasa tadi, jadi dikurangi begitu maksudnya teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan pemberian obat anti-inflamasi ya, ini juga dengan pemberian obat ya anti nyeri, dan ini memang yang sering diberikan oleh dokter ya kepada pasien yang mengalami CTS tadi itu. Kemudian yang ketiga yaitu bisa dengan pemberian alat ortotik ya. Pemberian ortotik ini
kita juga memang harus lebih hati-hati ya teman-teman ya untuk pemberian alat. Jadi tidak asal ketika pasien datang mengeluhkan kemudian meminta untuk dibuatkan alat, nah itu langsung kita berikan, kita buatkan. Namun kita juga perlu mengecek ya teman-teman ya, dari hasil diagnosis sebelumnya apakah ada riwayat gitu kan dari proses untuk pemeriksaannya, kemudian ada bukti kondisi kasusnya. Nah begitu, atau kita juga bisa untuk menyarankan kepada pasien misalkan memang perlu untuk datang ke dokter dulu, diperiksakan dulu, nah baru nanti dengan pemberian alat. Nah itu begitu teman-teman ya. Artinya ada yang untuk kasus CTS ini yang memang kondisinya ringan dan juga ada yang kondisinya kronis ya teman-teman ya. Nah untuk yang ringan bisa saja dengan menunggu sampai beberapa hari, nah nanti bisa pulih kembali atau hilang rasa tadi yang dialami oleh pasien. Misalkan kalau ternyata harus pembedahan ya atau operasi ya, biasanya kita memang berperan di situ ya untuk alat yang berfungsi untuk mengimobilisasi ya teman-teman ya. Begitu ya berkaitan dengan kondisi carpal tunnel syndrome. Kemudian yang kedua yaitu ada kasus patologi di wrist joint, itu adalah scapuloid fracture ya. Kembali lagi fraktur ya, tahu ya teman-teman ya, fraktur itu apa? Yaitu adanya patah ya pada tulang. Nah sehingga kalau namanya scapuloid fracture ya berarti di situ yang mengalami area patah tulang adalah di scapuloid ya teman-teman ya. Dan disebabkan oleh karena trauma ya, seperti jatuh atau kecelakaan. Nah itu nanti bisa menyebabkan fraktur teman-teman ya. Nah untuk memastikan juga ya kita bisa meminta kepada pasien untuk hasil X-ray-nya atau dari hasil diagnosanya yang dari dokter, sehingga kita memastikan kalau terjadinya fraktur itu benar-benar di area scapuloid gitu ya teman-teman ya. Nah begitu untuk berkaitan dengan scapuloid fracture. Bahkan untuk kasus yang fraktur memang pemberian alat yang kita berikan ya pada prinsipnya untuk mengimobilisasi ya teman-teman ya. Jadi pasca untuk operasi ya, dengan proses sudah diposisikan dengan pen atau yang lainnya, nah membutuhkan untuk alat yang dari kita ya, kita pada prinsipnya adalah menjaga posisi itu supaya tidak ada gerakan atau diimobilisasi itu ya teman-teman ya. Kemudian nah ini lanjutannya, saat mengalami pasien yang mengalami scapuloid fracture ini umumnya diberikan penanganan gips atau untuk imobilisasi pergelangan tangan selama 6 sampai 8 minggu. Nah itu artinya selain dengan gips juga bisa dengan pemberian arm sling ya teman-teman ya. Intinya pada prinsipnya adalah kita lakukan ya dengan tujuan untuk memobilisasi supaya tidak ada gerakan kepada area tersebut yang umumnya mungkin juga habis pasca operasi. Kemudian di sini juga ada gambaran untuk alat yang diberikan kepada pasien, yang mana untuk pergelangan tangan itu kita neutral position ya, di ekstensi bisa fleksi, kemudian di area jempolnya itu adalah pada posisi fungsional, kemudian di MCP-nya adalah 2-5 jari, itu di jari 2-5 harus memiliki gerakan. Misalkan itu adalah bisa menjadi acuan ketika kita akan memberikan alat ya pada pasien yang mengalami fraktur pada scapuloid. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu ada cold fracture ya, adanya fraktur pada tulang radius ya bagian distal, dan serta juga bisa terjadi pada tulang ulnar karena memang posisinya sejajar. Nah di situ mengalami fraktur teman-teman ya, patah dan bergeser dan bisa menjadikan bersudut ya teman-teman ya. Nah situ kemudian disebabkan oleh apa ya, kalau kasus fraktur hampir sama teman-teman ya, bisa disebabkan karena jatuh ya atau trauma tadi ya teman-teman. Begitu. Kemudian yang memang alat juga sama ya, prinsipnya adalah kita ketika pasca operasi kita mobilisasi ya, jangan sampai di situ ada gerakan.
Kemudian yang keempat itu ada cedera saraf radial atau radial nerve injury yang nanti akan terserang, seringnya itu adalah di area aksila, kemudian dilakukan spiral pada humerus ya, kemudian atau di area posterior lengan bawah. Itu yang paling terjadi akibat adanya serangan pada saraf radial ya teman-teman ya. Kemudian yang bisa berdampak kepada kelumpuhan itu pada otot triceps, brachioradialis, kemudian pada supinator begitu. Kemudian kita memberikan treatment untuk pasien yang prinsipnya juga di situ adalah adanya imobilisasi atau ya tidak ada gerakan pada bisa sampai nanti wrist joint ya, yang mana tadi yang terjadi pada aksila ya, kita hingga pada wrist joint, dan kita prinsipnya adalah di situ untuk imobilisasi begitu teman-teman ya. Kemudian yang kelima yaitu adanya cedera saraf median atau median nerve injury. Itu paling sering terjadi pada area siko atau fossa cubital di permukaan pergelangan tangan ya, daerah palmar, yang mana itu adanya cedera trauma yang disebabkan oleh trauma juga, kemudian adanya patah tulang atau dislokasi itu teman-teman ya. Dan ini juga yang terkena yaitu pada saraf median itu teman-teman ya. Kemudian ortosis yang kita berikan itu adalah dengan adanya membantu pada posisi fungsional juga ya bagi teman ya. Kita posisikan untuk alat itu untuk wristnya tetap pada posisi fungsional, dan posisinya adalah memegang ya seperti itu ya. Itu seperti mirip dengan desain kita untuk pada posisi fungsional gitu ya teman-teman ya. Dan nanti di dalam posisi fungsional itu nanti memang ada ketentuan-ketentuannya mana kita harus memberikan posisi seperti itu kepada pasien. Kemudian yang keenam yaitu cedera saraf ulnaris, yang mana itu pada saraf ulnar ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang paling sering terjadi yaitu pada cedera siku ya, dimana bisa terjadi akibat dari dislokasi, kemudian ada akibat dari fraktur atau adanya pembekalan pada daerah kubiti. Dalam kebanyakan kasus untuk akibat dari cedera saraf ulnar ini yaitu akan dikompromikan ya pada jari-jari keempat dan kelima, sehingga di situ akan menyebabkan hilangnya gerakan fleksi ya MCP ke jari-jari. Kemudian untuk pemberian alat ya, kita intinya mencegah ya, artinya deformitas yang atau kontraktur yang terjadi pada jari keempat dan kelima tadi itu, supaya tidak akan semakin atau parah ya teman-teman ya, sehingga kita berikan alat untuk supaya mencegah terjadinya kontraktur tadi itu. Nah, kita juga fokuskan untuk yang jari-jari keempat dan kelima tadi, seperti tampak pada gambar di layar ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketujuh itu adalah rheumatoid arthritis, atau adalah penyakit atau imun atau sistematik yang melibatkan peradangan pada lapisan sendi synovium dan kadang-kadang juga mengenai pada organ. Untuk pada ekstremitas atas yang mengalami rheumatoid arthritis ini itu akan menyerang pada sendi pergelangan tangan, yaitu di MCP ya, metacarpophalangeal, kemudian di proximal interphalangeal atau PIP, yang mana menyebabkan pada ROM-nya atau ruang gerak lingkup sendinya itu terbatas ya, dan sering juga mengalami rasa nyeri ya. Kemudian akan tampak untuk sendi-sendinya itu membesar ya atau bengkak ya. Kemudian adanya juga kelemahan otot dan menimbulkan juga penurunan kekuatan. Itu teman-teman ya, itu akibat dari kondisi atau rheumatoid arthritis tadi itu. Tujuan perawatan ortopedik ini adalah untuk mengurangi atau mencegah deformitas
gitu. Artinya kita memberikan alat yang mana tujuannya adalah untuk mencegah deformitas ya teman-teman ya. Dan untuk pemberian alatnya, tripodnya itu bisa sekitar antara 7 hari ya atau 1 minggu. Nah itu nanti sambil dikontrol perkembangannya teman-teman ya. Jadi selain kita juga nanti kita sarankan kepada pasien untuk setelah dalam pemberian alat itu nanti bisa kontrol ke dokter berkaitan dengan perkembangannya, dan nanti bisa selanjutnya bagaimana. Nah itu nanti akan disarankan oleh dokter. Kemudian yang ke-8 itu osteoartritis of thumb ya teman-teman ya. Penyakit ini pada umumnya mengenai pada sendi karpometakarpal dan sendi metakarpofalangeal pada ibu jari. Mana penyebab utama dari kondisinya adalah keausan atau kerusakan pada sendi, dan seringnya terjadi itu pada usia lebih dari 5 tahun, 50 tahun ya. Faktor usia teman-teman. Tujuan dari otesis ini tergantung pada persentase tingkat keparahannya. Kemudian penderita OA yang telah kronis mungkin memerlukan imobilisasi begitu. Artinya ada juga kondisi untuk artritis ini yang masih ringan dan belum perlu penanganan ortotik protetik. Kemudian yang ke-9 yaitu Binet's fracture ya, merupakan fraktur atau putusnya kontinuitas tulang pada tulang base of the fish metakarpal yang hingga meluas sampai kepada sendi karpometakarpal atau CMC. Nah untuk pemberian penanganan ya, kita otosisnya pasca operasi itu dengan tujuan alat tersebut yaitu untuk mengimobilisasi selama dalam fase proses penyembuhan. Nah sembari itu kita bisa menyarankan kepada pasien untuk rajin untuk mengontrol ya, paling enggak 1 seminggu sekali ya, dengan perkembangan adanya pasca operasi dan juga pemberian alat yang kita berikan kepada pasien. Kemudian yang ke-10 yaitu boxer fracture ya, merupakan fraktur pada tulang neck of the fish metakarpal ya, tampak pada gambar 8 di sini. Karena adanya tekanan dari trauma ataupun dikarenakan meninju benda yang tidak bergerak itu, jadi bisa mengakibatkan terjadinya fraktur ya teman-teman ya, atau karena dari benturan ya sebuah benda yang bisa mengakibatkan patah pada area tersebut. Kemudian untuk ortosis yang kita berikan itu berfungsi untuk memposisikan pergelangan tangan, kemudian memberikan imobilisasi di area medial hand sampai tulang itu benar-benar pulih kembali atau sembuh begitu. Kemudian selanjutnya yang ke-11 yaitu Dupuytren kontraktur, merupakan penebalan atau menyusutnya palmaris fascia di bawah kulit telapak tangan yang bisa menyebabkan fleksi pada jari ke-4 dan ke-5 itu teman-teman ya. Kemudian untuk kasus ini memang penanganannya yang sering adalah dilakukan operasi, kemudian baru penanganan ortosis, dan juga untuk bertujuan untuk mengimobilisasi itu teman-teman ya. Dan untuk kasus ini hampir juga mirip seperti pada kasus nervus ulnaris ya, artinya cedera pada saraf ulnar teman-teman ya. Jadi yang mengenai itu adalah di area jari ke-4 dan ke-5 itu. Kemudian untuk dengan treatmentnya ya sama juga dengan kondisi cedera pada saraf ulnaris tersebut. Kemudian yang ke-12 yaitu Malfinger ya, merupakan cedera yang terjadi karena gaya fleksi yang tiba-tiba, dan itu di area distal interphalangeal joint atau dip gitu ya teman-teman ya. Dan ini bisa karena misalkan ya waktu olahraga, kemudian di situ ada hentakan ya, gerakan fleksi yang secara tiba-tiba pada area tersebut, yaitu di distal interphalangeal joint itu. Nah itu bisa menyebabkan adanya lekuan ya atau fleksi pada area tersebut. Kemudian untuk kita berikan treatmentnya berperan untuk memberikan imobilisasi ya pada area tersebut. Kemudian kita juga
bagaimana untuk bisa melakukan pembentukan ya atau mengembalikan posisinya ke area yang normal dengan menerapkan sama pada biomekanik, yaitu menggunakan sistem 3-point laser. Tampak seperti pada gambar ya di layar, kita ada 3 titik, dimana untuk pada bagian bawah kita tekan ya arah gayanya ke atas ya, kemudian yang kedua itu di arah ke berkebalikan ya ke bawah, itu 1 titik. Artinya 3 titik itu nanti akan memposisikan pada area tersebut untuk kembali ke normal, itu teman-teman ya. Kemudian yang ke-13 yaitu ada boutonniere deformity. Nah, ini adalah cedera pada tendon tipis yang meluruskan ujung sendi jari tangan, yang mana ini biasanya terjadi saat sebuah benda keras membentur jari bagian atas hingga sendinya membengkok, betul teman-teman ya. Nah, untuk peran dari alat ini juga nanti berfungsi untuk mengimobilisasi ya teman-teman ya, yaitu di area proximal interphalangeal joint atau PIP, kemudian juga untuk area di distal interphalangeal joint, itu begitu teman-teman ya. Jadi untuk di area proksimal itu kita berikan supaya ekstensi ya, dalam posisi ekstensi. Kemudian untuk di area hipnya ya, distal interphalangeal joint-nya kita posisikan untuk fleksi itu ya teman-teman ya. Ini adalah boutonniere deformity itu. Kemudian yang ke-14 yaitu swan neck deformity. Apakah itu? Yang mana akan mengalami hiperekstensi pada area proximal interphalangeal joint atau PIP, dan di bagian distal yaitu mengalami fleksi. Nah, ini kebalikan dari boutonniere tadi ya teman-teman ya. Kemudian ini penyebabnya itu adalah dikarenakan rheumatoid arthritis, itu teman-teman ya, sehingga pada area tendon yang mengalami posisi tersebut ya kita koreksi ya teman-teman ya, kita bagaimana supaya posisinya itu bisa kembali ke normal ya, bisa dengan menggunakan sistem 3-point laser gitu kan ya, 3 titik. Kemudian kita fokuskan dulu misalkan untuk di area proximal interphalangeal joint. Jadi memang 3 titiknya yang sama dengan 2 titik yang arahnya, kemudian yang 1 di tengah itu dengan arah kebalikannya, begitu. Kemudian untuk berikutnya ya, sembari tadi untuk yang 14 itu kasus patologi yang ada pada wrist joint. Untuk berikutnya ini ada tambahan teman-teman ya, yang mana itu adanya luka atau kondisi suatu penyakit yang mempengaruhi tingkat cedera juga pada area upper limb ya, dan juga tubuh kita. Apakah itu? Yang pertama yaitu cerebrovascular accident atau CVA, atau juga dikenal kita dengan sering dengarnya adalah stroke ya. Tahu teman-teman ya, stroke ya, yang mana untuk stroke itu disebabkan oleh adanya pasokan darah yang tidak mencukupi ke otak ya, yang sehingga menyebabkan adanya kerusakan pada jaringan saraf. Nah, di situ kenapa kok bisa menjadi sebuah permasalahan yang memang termasuk dikategorikan pada area upper limb? Karena dengan kondisi stroke itu ya, selain dari adanya cedera pada lower limb, nah juga adanya cedera pada upper limb teman-teman ya, pada anggota gerak atas. Apakah itu? Yang mana? Satu, di bagian di shoulder itu akan mengalami internal rotation teman-teman ya. Jika ini teman-teman sambil penasaran, bisa sambil menggerakkan ya. Untuk shoulder itu dibawa ke internal, dirotasikan ke internal, itu nanti akan dimana itu menjadi ciri-ciri khas ya adanya penyakit stroke pada pasien. Kemudian yang pada elbownya itu mengalami fleksi. Kemudian untuk di wristnya itu juga mengalami fleksi. Kemudian baru yang untuk di thumb ya itu juga mengalami fleksi. Kemudian di fingernya pun, di jari-jarinya juga akan mengalami fleksi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pasien yang mengalami stroke. Nah, itulah yang memang juga membutuhkan penanganan ya
kita sebagai ortotis protetis, dan itu termasuk dari area upper limb ortotik. Dan treatment yang kita berikan adalah berupaya supaya untuk memberikan alat supaya tidak terjadi kecacatan yang berlanjut gitu maksudnya tuh ya. Jadi di situ kita cegah ya supaya tidak semakin parah tuh. Nah, ini juga kuncinya di awal itu kita sudah harus memberikan asesmen ya teman-teman ya, memastikan apakah di situ posisinya kita mampu untuk membawa ke normal, artinya masih fleksibel ya teman-teman. Karena di situ tidak menutup kemungkinan juga adanya spastik ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk kembali ke normal. Tapi jika memang itu mampu bisa, nah kita bisa juga dengan treatment untuk koreksi. Selain dari apa? Ya tadi itu fiksasi. Nah kemudian kalau memungkinkan ternyata waktu kita asesmen dikembalikan ke normal mampu, nah kita bisa bagaimana berupaya alat itu untuk memaksakan supaya posisinya seperti yang normal. Itu waktu asesmen kuncinya teman-teman ya. Jadi kita bisa pastikan begitu. Kemudian yang kedua apa? Kedua yaitu burns ya, luka bakar yang mengenai area tubuh ya. Dan ini kita hanya memberikan alat dan itu membantu dari proses penyembuhannya tadi supaya tidak adanya sentuhan ya, kemudian supaya tidak adanya gerakan juga. Nah itu adalah prinsip dari alat yang kita berikan. Kemudian yang kalau untuk digambar tampak itu untuk kita di area yang elbow, kemudian di aksila dan jari kelingking itu kita untuk memposisikan ya alat tersebut akibat dari luka bakar ini. Kemudian yang ketiga yaitu spinal cord injury. Kita pernah dengar ya teman-teman ya, apa itu spinal cord injury, dimana ini terjadi kerusakan pada spinal, tahu ya, yaitu pada saraf tulang belakang akibat dari bisa karena trauma ya, dari kecelakaan atau jatuh, kemudian bisa juga karena tumor, kemudian bisa juga karena spondylolisis atau patah tulang tuh, atau bahkan sampai ke tuberkulosis vertebra. Nah untuk alat yang kita berikan itu juga mengikuti dari kondisi yang dialami oleh pasien itu sejauh mana. Nah, nanti treatment yang kita berikan ya pasti akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut begitu teman-teman ya. Nah ini kalau kasus ini biasanya kita juga bisa termasuk fiksasi maupun untuk koreksi ya teman-teman. Kemudian yang keempat adanya kondisi ya atau luka yang mempengaruhi pada area upper limb, yaitu adanya repetitive strain injury atau disingkat dengan RSI. Nah ini berdampak kepada otot atau saraf dan juga ligamen dan juga tendon. Ini disebabkan oleh adanya sebuah penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat ya teman-teman, itu menyebabkan repetitif tadi itu ya, sehingga rasa yang ditimbulkan oleh pasien itu yaitu ada rasa nyeri ya, kekakuan atau bahkan kesemutan di area tersebut. Nah ini untuk kondisi repetitive strain injury atau RSI ini juga sering dinamai seperti carpal tunnel syndrome karena dengan ciri-ciri yang sama ya teman-teman ya, yaitu adanya mati rasa, kemudian ngilu, kesemutan itu ya teman-teman di area pada pergelangan tangan begitu. Nah saya kira untuk materi yang saya sampaikan berkaitan dengan patologi pada wrist joint sampai di sini, dan saya akhiri. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.